Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevi Ernaningsih, NIM 21383042106. Prodi Akuntansi Syariah kelas C. Di sini saya mengambil tema model pembentukan karakter berbasis tasawuf akhlaki untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah akhlak tasawuf. Model pembentukan karakter berbasis tasawuf akhlaki. Pendidikan bernafaskan Islam bukanlah sekedar pembentukan manusia semata, tetapi ia juga berlandaskan Islam yang mencakup pendidikan, akal, kecerdasan, yaitu pembentukan manusia seutuhnya dalam rangka membentuk manusia yang berakhlak mulia sebagai tujuan utama pengutusan Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengenal agama secara teori dan Islam sebagai gerakan pembaharuan karakter dan sosial. Dengan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah, secara tegas telah menyatakan bahwa tugas utamanya adalah sebagai penyempurna akhlak manusia. Pendidikan karakter sangat diperhatikan lebih dalam lagi, karena akhlak atau karakter itu sangat menentukan kehidupan kita sendiri. Dan demi untuk membenahi pergaulan-pergaulan pada saat ini, di mana zaman sudah sangat berkembang pesat, sudah banyak kerusakan akhlak di mana-mana. Pada saat ini, kita sering melihat karakter baik dari anak yang berpendidikan maupun yang tidak. Masih banyak yang salah dalam menerapkan sikap tersebut, karena masih sangat jauh untuk mendalami atau menghayati arti akhlak atau karakter itu sendiri. Kaitan akhlak dan karakter. Secara etimologis, kata karakter bisa diartikan tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan diri seseorang dengan yang atau watak atau kebiasaan. Orang yang berkarakter berarti orang yang mempunyai kebiasaan, akhlak atau budi pekerti. Dengan makna yang seperti ini, berarti karakter identik dengan kebiasaan atau kepribadian, merupakan ciri khas dari setiap individu seorang yang bersumber dari terapan-terapan yang diterima dari suatu lingkungan, misalnya bawaan dari lahir dan juga keluarga pada masa kecilnya. Karakter adalah watak, tabiat, akhlak atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan atau virtus yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, dan hormat kepada orang lain. Interaksi seseorang dengan orang lain menumbuhkan karakter masyarakat dan karakter bangsa. Oleh karena itu, pengembangan karakter bangsa tidak hanya dapat dilakukan melalui pengembangan karakter individu seseorang yang disamaratakan antara lingkungan sosial dan budaya tersebut. Akan tetapi, karakter manusia hidup dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu, maka pengembangan karakter individu seseorang hanya dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan budaya yang bersangkutan. Dari pengertian di atas dapat kita ketahui bahwa watak itu identik dengan akhlak, maka karakter merupakan suatu nilai-nilai perilaku manusia secara menyeluruh atau universal, meliputi seluruh aktivitas manusia, baik dalam yang berhubungan dengan Tuhannya maupun dengan dirinya, dengan orang sekelilingnya, dan bahkan dalam lingkungannya, yang tersumber dari pikiran, perasaan, sikap, perkataan, dan perbuatan yang berdasarkan norma-norma agama, hukum, budaya, tata krama, dan adat istiadat. Akhlak adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia kepada yang lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Akhlak ialah perbuatan seseorang yang dilakukannya dengan mudah tanpa banyak pertimbangan, dengan lancar, tanpa merasa kesulitan. Adapun perbuatan dan tindak tanduk yang dilakukan dengan terpaksa atau merasa berat untuk berbuat, belumlah dikatakan akhlak. Perbuatan terpaksa atau kalau sudah merasa tertekan, baru terbuat. Bukanlah sifat seseorang belum menjadi perangai dan akhlak. Pendidikan tasawuf.
Pendidikan merupakan suatu fondasi yang berperan serta dalam berdirinya sebuah perubahan yang disebut dengan bangsa. Keaslian atau eksistensi suatu bangsa ditentukan oleh karakter yang dimilikinya. Bangsa yang punya karakter yang kuat dapat menjadikan sebuah bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Menjadi sebuah bangsa yang berkarakter sudah menjadi tujuan utama bagi bangsa Indonesia. Maka dari ini, selaras dengan fungsi pendidikan nasional yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dalam membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk meningkatnya potensi peserta didik agar bisa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat cakap, berilmu, mandiri, kreatif, dan menjadi warga negara yang bersosialisasi, demokratis, dan bertanggung jawab. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.